warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa kallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, ya ayyuhan nas khudhu minal a'mali ma tutiqun fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna habbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Alhamdulillah, ibu-ibu, ikhwati fillah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah sehat semuanya. Sehat nih, aman. Hutang selesai. Nih minta ke Bu Lurah lah itu gitu. Tadi kalau utang piutang insyaallah urusan beliau bagian nyatet toh. Kalau disuruh bantu sama-sama miskin kayak kita. Tapi alhamdulillah yang penting sehat, aman, kemudian rumah tangga masih aman, keluarga aman, anak-anak sehat, insyaallah sudah termasuk orang-orang yang berbahagia. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu jemaah rahmati Allah, pada sore hari ini Allah ringankan langkah kita semuanya untuk bermuajahah, untuk bersilaturahim, berukhuwah. Ya insyaallah silaturahim kita, ukhuwah kita ini yang menjadi asbab Allah mempertemukan nanti insyaallah di dalam surga. Baik, pada sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kajian kitab 88 Pembuka Pintu Surga. Kemarin sudah kita bahas tentang indahnya surga. Wis kebayang rumah di surga itu temboknya dari apa? Dari emas. Nanti ojo dianu nggih, jangan dicongkel nggih. Ora semocok dipreteli ya sisi. Ndak, Bu, di surga itu semuanya sudah emas. Makanannya, piringnya juga dari emas. Kemudian gelasnya juga dari emas, semuanya dari emas sudah, Ibu. Jadi yang nggak punya emas sekarang, nggak punya cincin, nggak punya gelang, sabar. Engko di surga lah diwai sing wakeh, Bu. Yang penting masuk surga. Kalau emas Bambang nggak ada di surga, Bu. Ya, adanya apa? Emas yang murni yang memang Allah siapkan sebagai fasilitas-fasilitas penduduk surga. Makanya kenapa kita di dunia tidak boleh makan pakai piring emas? Kenapa kita tidak boleh minum pakai gelas dari emas? Kenapa? Nggak punya. Punya pun nggak mungkin gitu kan. Gak mungkin dipakai buat makan, disimpan. Makanya kemudian hari ini kita bahas wis indahnya surga, wis dibahas. Bahkan nanti bidadari-bidadari surga yang jadi bidadari jenengan. Jenengan nanti itu masuk surga dipoles, Bu. Akhirnya kemudian nanti masukkan salon di perma. Sing kurang apik ikut dibagusin. Yang kulitnya mulai mulai kendur dikencengin sampai kemudian menjadi bidadari surga insyaallah. Baik, kemudian kita bahas sekarang ya apa caranya cek masuk surga. Ini pembahasan pentingnya. Yang pertama, orang masuk surga itu harus dengan dua kalimat dulu. Apa? Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syarat untuk masuk surga ini dulu. Ini namanya apa? Pintu surganya itu kuncinya dengan ini. Sudah syahadat? Kapan syahadat pertama kali, Bu?
Nggih, jenengan syahadat pertama kali kapan? Pas nikah. Oh, pas sekolah. Sekolah apa? SD. Berarti sebelum SD berarti masih kafir nggih? Loh, kan sudah? Oke. Jadi jenengan pertama kali syahadat kapan? Pertama kali syahadat yang menunjukkan jenengan sebagai seorang muslimah ketika di alam ruh. Kita di alam ruh syahadat. Makanya lahir ke muka bumi kita itu sudah membawa syahadat. Makanya orang kalau sudah syahadat ini Allah kasih ini kunci surgamu. Wes go on. Cuma surga itu kan ada berapa pintunya? Masih ingat? Pintu surga ada berapa? Ada 8. Ada babus sholah, pintu khusus untuk yang sholatnya bagus. Ada babus sedekah, pintu yang sedekahnya bagus. Ada babul jihad, pintu yang khusus untuk para pejihad. Makanya pintu-pintu itu ini kunci. Kalau hanya syahadat itu sih belum bisa dipakai buka. Kenapa? Karena memang masih berupa apa? Besi kosong masih, belum ada apa-apanya. Makanya kunci itu harus dikikir. Bahasa kita tiap nih. Dibikin apa? Ini kan yang bedain kunci kita dengan kunci lain apanya? Lekuannya. Lakuan itu terbentuk dengan amal soleh. Tapi kalau ingin masuk surga pertama memang harus syahadat. Kita lihat hadisnya. Ini Rasulullah mengatakan. Ini kita lihat. Man syahida alla ilaha illallah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah illallah kecuali Allah, maka syarat untuk masuk surga ini dulu, syahadat dulu. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, meyakini Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Sudah kan? Syahadatullah, syahadatur Rasul. Sudah aman syahadatnya? Tinggal ini yang kedua. Apa kedua? Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, meyakini Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Kalau orang Nasrani menuduh Nabi Isa sebagai apa? Anak Tuhan. Jadi Nabi Isa mengatakan, Nabi Isa sama orang Nasrani dianggap sebagai apa? Anak Tuhan. Kalau bagi jenengan Nabi Isa itu sebagai apa? Ya ini Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, cukup. Makanya kalau ada momentum di Agustus, tidak boleh kita bilang selamat hari Natal, nggak boleh di bulan Desember. Kenapa nggak boleh? Karena Natal itu orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kalau Nabi Isa sebagai anak Tuhan terus lahir, kira-kira bidannya siapa? Nah iya. Makanya nih yang kedua. Yang ketiga, wal jannata haq, yakin surga itu ada. Yakin? Ibu yakin surga ada? Wal jannata wan nar haq, meyakini neraka juga benar-benar adanya. Lihat, adkhalahul jannata, Allah masukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal. Lihat,
walaupun bagaimanapun amal yang telah diperbuatnya. Berarti syarat masuk surga itu pertama kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dulu dipertahankan, karena syahadat itu kuncinya untuk membuka pintu surga. Bahkan ini Bu, nih kalau perhatikan di layar itu. Ya, ditutup aja biar suaranya gak terlalu banter. Gerbang depan Bun, yang depan Bun. Angin. Ya. Baik. Ini hadis Ibu. Ada seorang sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar itu tanya kepada Rasulullah. Tanyanya begini. Nih, nah kan nggak terlalu keras. Lihat pertanyaannya Abu Dzar. Ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali taubun abyad. Kata Abu Dzar, aku datang menemui Rasulullah dan Nabi pakai baju putih. Jadi Nabi pakai baju putih, didatangi sama Abu Dzar dan Rasulullah sedang tidur. Jadi Abu Dzar, Nabi Muhammad sedang tidur, ada tamu. Tamunya siapa? Abu Dzar. Kemudian tanya ini, waqad istayqadha, setelah itu Rasulullah bangun karena kedatangan tamu. Ketika sudah bangun, Nabi bilang begini, man qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah. Ini keutamaannya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa mata ala dzalika, dan mati di atas kalimat itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Berarti syarat untuk masuk surga bilang apa? La ilaha illallah. Makanya kemudian Nabi Muhammad ketika Mi'raj ketemu sama Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim bilang begini, ya Muhammad, an akhbirhum annal jannata thayyibatut turba. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan surga itu tanahnya harum. Jadi tanah surga itu tanahnya harum. Makanya nanti kalau masuk surga, ketokan ini tidak ada sing ngambu-ambu gak penak. Semua di surga itu sudah harum. Tidak ada WC Bu di surga. Nggak ada kamar mandi. Nggak tanya katinang di kebelet pipis. Nggak ada orang pipis di surga. Wes enak tak di surga. Makanya tanahnya surga aja tanahnya harum. Admatul ma, airnya seger. Wa innaha qi'an, dan surga itu tanahnya luas, lapang tanah surga itu. Wa inna ghirasaha, dan surga itu kalau dibangun tanah, dibangun rumah itu butuh taman-taman surga, dan taman-taman surga pohonnya tumbuh dengan kalimat apa? Subhanallah, alhamdulillah, nih, wala ilaha illallah. Jadi tumbuh satu pohon di surga. Makanya jadikan sering zikir itu Bu. Subhanallah. Boleh dipisah subhanallah, subhanallah. Karena apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu kalau digabung, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata. Kalau kita istiqamah baca itu, maka nanti rumah jenengan di depannya itu penuh dengan taman-taman surga, tapi pohon-pohonnya itu semuanya nanti berbuah.
Makanya tumbuhnya pohon itu dengan kalimat apa? Kalimat zikir tadi. Makanya pembuka pintu surga salah satunya dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai ditanya begini, Bu, ini keunikan kalimat la ilaha illallah. Kemudian ditanya, kata Abu Dzar, ya Rasul, kalau ada orang bersyahadat, kemudian dia berzina dan dia mencuri. Jadi ada orang sudah syahadat, iya. Kemudian namanya manusia ya, otomatis kan pasti apa? Ada salah, ada khilaf, berzina, kemudian mencuri. Apakah juga masuk surga ya Rasul? Kata Nabi, wa in zana wa in saraqa. Walaupun orang itu berzina, walaupun itu mencuri, maka dia masih bisa masuk surga. Bukan berarti orang yang sudah bersyahadat boleh berzina. Enggak, dosa zina itu dosa besar. Tapi orang kalau sudah bersyahadat dan syahadatnya tidak batal, maka dia berpotensi bisa masuk surga. Makanya ini keutamaannya. Tapi ada orang yang masuk surga itu ada yang langsung, ada yang transit. Pengen yang mana? Langsung, nggak pengen transit. Ini yang transit, Bu. Nih hadisnya. Alumni. Nggak ada alumni, Bu. Bahkan siapa yang ngasih nama alumni, yang nggak alumni. Ini kisahnya. Yahruju qaumun. Ini kata Nabi. Keluar sekelompok kaum minan nar, dari api neraka. Jadi sekelompok kaum itu keluar dari api neraka. Ba'dama massahumus syaf'u, setelah terbakar oleh api neraka. Jadi nanti orang transit itu dibakar dulu di neraka. Setelah kosong habis, tapi ingat nanti di neraka fisiknya Allah jadikan besar. Penduduk neraka itu fisiknya itu lebarnya pundak ke pundak atau lebarnya punggung orang di dalam neraka itu kurang lebih 3.600 kilometer. Makanya yang gemuk-gemuk sekarang tenang, Bu, itu masih kecil. Timbangannya nanti di mana? Di neraka. Di neraka berapa lebarnya? 3.600. Dari mana 3.600? Karena Nabi bilang begini, ma baina mankibai al-kafir finnar. Pundak kanan sama pundak kiri orang kafir di dalam neraka itu butuh apa? Kata Rasulullah, talatatu lirraqib al-masra, itu butuh 3 hari 3 malam perjalanan dengan kendaraan yang tercepat. Kendaraan tercepat di zaman Nabi itu apa? Kuda. Kuda itu bisa menempuh 1 jam itu apa? Menempuh 50 kilometer 1 jam. Berarti 50 kali 12 kali 24 kali 3 ketemu 3.600. Lebarnya aja segitu. Kemudian dimasukkan dalam neraka. Nanti ketika sudah habis dosanya, fisiknya masih ada, diangkat ke dalam surga. Maka nih, fayadkhulunal jannah, mereka masuk ke dalam surga. Fayusammihim ahlul jannati, maka penduduk surga menyebutnya dengan apa? Jahannamiyin, yaitu alumni neraka Jahannam. Siapa yang bilang alumni? Yang nggak masuk neraka. Jadi yang langsung nggak transit itu, ketika ketemu, lo nang dia mbak tak boleh ulis terang tahun lo gak ono. Oh ya Allah, alumni ya. Lo kok ngerti iku rodok gosong titik. Maka perumahannya namanya Perumnas Jahannami. Jangan ngontrak di sini. Pengen yang apa? Langsung. Maka syarat untuk bisa langsung pertama itu apa? Dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian orang itu diangkat ke dalam surga itu karena syafaat.
Jadi syafaatnya juga karena rahmat. Kita lihat hadisnya nih ya. Ini kata Nabi, amma ahlun nar alladzina ahluha, adapun ahli neraka yang menjadi penghuni kekalnya, fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyaun. Ini Bu, penduduk neraka itu yang memang murni ya, penduduk neraka nggak ada kesempatan lagi masuk surga. Ini orang kafir, orang munafik, orang batal syahadatnya, orang yang berbuat syirik. Makanya syirik itu jauh dilakoni. Tahu syirik besar? Apa syirik besar itu? Kan syirik besar itu membuat semua amal kita hangus dan syahadat kita batal. Makanya kata Nabi, orang yang menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya, maka mereka la yamutun, enggak mati, wala yahyaun, dan juga enggak hidup. Terus siapa? Gak mati, gak hidup. Terus kenapa jeneng Ibu? Ya, ibaratnya kan apa? Ada orang wis pakit parah Ibu, dibilang hidup, ya nggak bisa ngapa-ngapain, dibilang mati tapi masih bernafas. Makanya orang penduduk neraka itu ya nanti nggak bisa hidup. Artinya apa? Lah hidup gimana? Wong semuanya penuh dengan api, semuanya penuh dengan bakarnya api neraka. Makanya mau dibilang mati dia nggak mati, mau dibilang hidup dia nggak hidup. Itu kata Nabi, walakin nasun asabatumun nar bidunubihim, maka orang itu akan terkena dengan api neraka karena sebab dosa-dosanya. Fa amatahum imatani, maka kemudian Allah akan mematikan mereka dengan satu kematian. Hatta idza kanu fahma, sehingga apabila mereka telah menjadi arang, Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Maka nanti ini orang yang masih punya kesempatan masuk surga, lama akhirnya jadi arang, mati. Setelah mati, Allah mengizinkan Nabi Muhammad berikan syafaat, lalu mereka didatangkan berkelompok-kelompok setelah terpisah-pisah, lalu dimasukkan ke dalam sungai-sungai di surga. Jadi diangkat Ibu, jasad sing wis kosong iku diangkat dilebokno ke sungai, dicuci, dengan perantara cuci sungai itu akhirnya diangkat dan kemudian hidup. Makanya orang masuk surga karena apa? Karena syafaat. Ini masuk neraka sudah diangkat, diberikan syafaat. Maka kalian berkata, wahai penduduk surga, kucurkanlah air kehidupan kepada mereka. Maka tumbuhlah mereka laksana tumbuhnya benih-benih tumbuhan di larutan lumpur yang dihempaskan arus air. Seseorang di antara sahabat berkata, seakan-akan Rasulullah SAW berada di padang gembala di suatu perkampungan. Jadi orang mukmin itu kalau nanti masih masuk ke dalam neraka, di dalam neraka dibakar, habis dosa-dosanya baru diangkat. Dan diangkatnya itu karena pemberian syafaat dari Rasulullah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang membuat orang itu terangkat karena syahadatnya tidak batal. Makanya ini keutamaan kalimat tauhid. Jangan perhatikan keutamaan kalimat tauhid ini Bu. Kita baca artinya ya. Ada seseorang yang terpilih di antara umatku pada hari kiamat, dan kebanyakan orang ketika itu, dari kebanyakan, jadi ada contoh itu, di antara mungkin miliaran manusia ada orang yang jadi contoh di hadapan Allah. Kemudian orang itu dipilih oleh Allah untuk apa? Dihisab. Lalu dibentangkan catatan amalnya yang berjumlah 99 catatan, 99 buku. Iya, 99 catatan dan beratnya nih. Setiap kartu jika dibentangkan catatan itu sejauh mata memandang. Ada orang Ibu punya 99 dosa. Contoh kalau istri satu dosa apa contohnya? Dosa istri apa? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada ya.
Iya ya, istri gak punya salah. Apa dosanya istri ya? Kalau nak bu, sudah ada contoh jadi. Iya. Insya Allah dosa istri itu insya Allah sedikit. Iya. Nah, sedikit dosa menurut. Dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Apalagi kena lambe turah. Apa namanya lambe turah? Seneng ghibah. Tapi insya Allah kalau jenengan itu jarang nggih. Makanya lebih enak itu tinggal di perumahan. Perumahan kesempatan ghibah itu sedikit. Kenapa? Karena nggak punya temen. Tapi kalau di kampung ibu enak, guyub, rukun. Cuma karena sering ketemu, akhirnya apa? Gosip, ibu. Benar. Jadi lebih, memang kalau secara ini, kalau mau berbuat dosa ghibah itu lebih enak menghindari dengan cara apa? Tinggal di perumahan. Karena di perumahan itu jarang orang buka pintu, podo dewe-dewe. Cuma itu tadi sosialnya kurang. Tapi kalau orang kampung, hajatan apapun ya OTW, Bu. Bahkan jenengan tetangganya punya acara nikahan, ngupas bawang itu. Oh benar. Itu kan ngupas bawang 10%. 90-nya ngupas masalah orang. Iya. Sambil motong apa? Ya itu, makanya ada plus minusnya. Tinggal di kampung. Iya, benar, tinggal di kampung ibu. Jangankan alamatnya ibu, rumahnya itu tahu, keluarganya berapa, dosa nih ngerti, utangi lu pun juga sampai ngerti. Saking apanya? Saking dekatnya, akrabnya itu. Bahkan kemudian apa? Dihitungkan, oh itu yang punya dosa anu iya, wisiklan dihitungkan dosanya itu saking dekatnya. Makanya kemudian ada orang ini nanti di depan orang lain itu dia punya 99 dosa. Contoh seorang istri durhaka pada suami, berapa dosa itu? Satu, masih satu catatan. Cuma catatan durhaka istri pada suami itu kalau diular ibu, kalau dibuka itu sejauh pandangan mata. Oh, wah ibu. Saya nggak ngerti. Kalau di sini enggak bu, insya Allah sudah enggak. Enggak apa? Enggak begitu jauh. Apa rewel? Benar ibu, makanya dibuka durhaka pada orang tua. Satu dosanya durhaka pada orang tua atau durhaka pada suami. Tapi ketika buka ibu, catatan hari Kamis saja contoh, hari Kamis itu berapa kali? Mulai dari bangun tidur muring-muring, terus gak nyiapkan kopi, habis itu kemudian apa? Wis lengkap pengalaman wis. Dibuka ikuti woco siji-siji sampai kemudian ini benar, ini masih satu dosa, ini ada 99 dosa. Ditanya kemudian, lihat kalimatnya ibu, maka Allah ini, makanya hari itu Allah nggak akan pernah mendolimi hambanya. Jadi di padang mahsyar nanti walaupun ngerasani itu pasti akan diberikan balasan. Atau utang piutang yang nggak selesai sama nanti di padang mahsyar akan diberikan haknya. Ini bu, maka Allah bertanya, apakah engkau mengingkari sedikit pun dari catatanmu ini? Jadi nanti contoh Bu Lurah dikai catatanmu, dibuka, dibaca satu-satu itu. Setelah dibaca sejauh pandangan mata dibaca, ditanya, Allah hari itu begitu adil. Apa pertanyaannya? Adakah dari catatan ini yang kamu ingkari? Barangkali malaikat salah nyatat. Sampai sedetail itu, lihat pertanyaannya. Apakah catatan ini ada yang kamu ingkari? Ia menjawab tidak, sama sekali tidak wahai Rabbku. Berarti semua yang tercatat itu apa? Itu benar. Kalau orang nyata itu kan mesti ada tambahan, itu mesti ada salah. Lagi malaikat, tapi Allah maha adil. Sampai ditanya begini bu, apakah yang mencatat hal ini berbuat dolim kepadamu?
Contoh ibu, jenengan itu apa? Punya utang ke orang tapi nggak selesai. Utangnya mungkin 10.000, sama malaikat dicatat 50.000. Berarti kan malaikat apa? Zalim. Sampai ditanya, apakah malaikat mendolimi catatan ini? Maka kemudian jawabannya apa? Apakah engkau punya udzur, punya alasan untuk melakukan ini? Maka kenapa engkau durhaka pada suami? Apa punya udzur, punya alasan? Punya, ya Rabb, apa? Suami saya, ya Rabb. Kenapa? Rewel. Ya kenapa kok nggak ditukar tambah kalau rewel? Tapi insya Allah nggak ada suami yang rewel. Nggih, ada yang rewel, Bu? Enggak ya? Kalau rewel itu wajar, Ibu, karena suami itu baratnya kayak sepeda motor. Makin tua itu harus banyak yang harus diganti. Apanya? Ya apa? Mungkin onderdilnya mulai rotok rewel. Dulu makanan apa aja masuk, Bu, sekarang sudah minta zeng halus, tahu ayo. Jadi ini gambarannya. Ditanya, apakah engkau merasa terdolimi? Lihat kalimatnya, Bu. Lalu ditanya lagi, Allah pun berfirman, sesungguhnya ada kebaikanmu yang masih kami catat, sehingga kamu tidak termasuk orang yang zalim pada hari ini, sehingga kamu tidak termasuk orang yang dizalimi pada hari ini. Jadi punya dosa berapa tadi? 99. Satu dosa catatannya sejauh mata memandang. Habis itu 99 ditaruh di timbangan. Ditimbang, Bu, ditimbangan keburukan 99. Kemudian ditanya oleh Allah, ada enggak pahalamu sing liyane iki? Ono apa maneh apa ono? Jawabannya sudah enggak ada, ya Rabb. Tapi Allah mengatakan ini masih ada pahalamu yang tercatat dalam catatan kami. Apa itu ini? Maka kartu itu lantas dikeluarkan satu bitokoh. Bitokoh itu kartu, Bu. Kartu sakti. Kartu sakti itu bertuliskan kalimat apa? Nih, asyhadu alla atau la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kartu itu bertuliskan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perhatikan keutamaan kartu itu, Bu. Ya. Maka kartu yang bertuliskan kalimat ini, maka kemudian ditanya, ya Rob, apa kartu ini yang bersama dengan catatan-catatanku yang penuh dengan dosa? Jadi orang tadi gak percaya, mosok sih 99 dosa catatan hanya dibanding dengan satu kartu kecil mana, Bu? Apakah ada manfaatnya? Maka diletakkan kartu itu di timbangan kebaikan. Ternyata subhanallah, yang 99 dosa tadi menjadi ringan dan pahala kebaikan menjadi berat, dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Jadi itulah keutamaan kalimat syahadat. Bahkan kalimat syahadat itu yang menghapus semua dosa-dosa masa lalu yang sudah pernah dilakukan. Ini ada kisah. Ini ayat surah Al-Anfal, Ibu. Ini ayat yang ke-38. Ini kisahnya begini. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As. Amr bin As itu kan kafir. Dulu kafir. Kemudian masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, maka Amr bin As kemudian apa? Minta untuk dibaiat. Maka setelah dibaiat kemudian Amr bin As, nih ayatnya, ini kisahnya, Ibu. Ini kisah Amr bin As. Jadi Amr bin As kemudian nih, falamma ja'alallahu Islam fi qalbi. Maka ketika Amr bin As sudah mulai lembut hatinya, Islam wis kati masuk ke dalam hati Amr bin As, maka beliau mendatangi Rasulullah. Ataitun Nabi, jadi datangi Rasulullah. Setelah datang di hadapan Nabi berkata begini, ubsut yaminak ya Rasul, ulurkan tangan kananmu. Jadi Nabi itu disuruh apa? Salaman. Ibaratnya mau berbaiat. Berbaiat itu apa ya?
mau bersumpah. Kemudian Rasulullah menjulurkan tangan kanannya. Ternyata apa? Fabasata yaminuhu faqala qad faqabattu yadi. Ternyata tangannya kan begini dulu. Amr bin As gini dulu. Kemudian bilang, ya Rasul, ulurkan tanganmu. Ketika Nabi mengulurkan tangan, ternyata Amr bin As menarik tangannya. Ditanya, ya Amru, malaka, ada apa denganmu? Maka Amr bin As berkata, aradtu an ashtarita, saya pingin satu syarat ya Rasul sebelum saya masuk Islam. Jadi beliau minta syarat. Apa syaratnya? Maka dibaca. Apa itu? Qultu ayyaghfiralani, aku pingin ya Rasul kalau nanti aku sudah bersyahadat, maka semua dosa masa lalu yang pernah aku lakukan ya Rasul tolong dihapus. Jadi pengennya itu apa? Kalau masuk Islam itu nggak bawa dosa apa? Nggak bawa dosa kekafiran. Makanya paling enak itu Ibu, paling enak kalau bisa mati, mari syahadat langsung mati, itu enak. Iya, contoh gini Bu. Mungkin hidupnya apa? Kafir, maksiat, kafir ya, bukan muslim, kafir memang. Kemudian setelah itu dapat hidayah. Habis dapat hidayah langsung asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Plek, langsung mati Bu. Oh, insya Allah itu surga. Kenapa? Kenapa surga? Karena kan semua dosa yang pernah dilakoni itu apa? Terhapus. Loh Ustaz, kan belum punya pahala. Lah gak apa-apa, yang penting gak punya dosa. Orang kalau sudah gak punya dosa itu nanti masuk surga, walaupun sih ditahan di pertengahan. Contoh kayak ibu pahalanya sama dosa 50-50 Bu, draw, skori 1-1. Pahalanya 50, dosanya 50. Ini masuk mana nih kira-kira? Masuk mana kira-kira Bu? Masuk neraka atau masuk surga? Oh no, sehari masuk surga, sehari masuk neraka. Hah? Kayak incip-incip sih ya. Incip sih, habis itu kemudian apa? Wis iki, Bu, karena dosa jenengan 50 pahala 50 kita lapokno diluk nggih. Wis marah malaikat lali, nggih sabar nggih. Sabar nggih kalau tinggal riyen nggih. Nah ini masalahnya Ibu. Wah. Apa kata malaikat? Ibu sabar nggih, besok kalau teng beri keriyen. Besok itu kan berarti 1000 tahun lamanya itu Bu. Makanya kemudian orang miskin itu lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Berapa? 500 tahun mendahului wong sugih. Kenapa? Karena orang miskin itu hisabnya lebih sedikit. Masalahnya orang miskin yang nggak punya pahala, ikut disi masuk neraka. Lah iya. Jadi benar terbalik, kalau dia ahli ibadah mendahului masuk surga, tapi kalau dia ahli maksiat disi juga masuk neraka. Sama dengan umat Nabi Muhammad begini. Yang pertama kali masuk surga itu siapa? Umat Nabi Muhammad. Yang pertama kali masuk neraka juga siapa? Umat Nabi Muhammad. Podo, konsekuensi ini podo-podo berat. Makanya orang yang pahalanya 50, dosanya 50, di situ ada satu tempat transit namanya A'raf. A'raf itu tempat yang bisa melihat neraka juga bisa melihat surga. Dia merasakan panasnya neraka, dia juga merasakan enaknya surga. Bingung. Ketika melihat neraka dia berkata begini, ya Rob, lindungi ya Rob dari neraka, ya Rob, panas ya Rob. Tapi ketika mau masuk ke surga, ya Rob lepok nunang surga, tapi nggak punya pahala. Makanya 50-50. Makanya ocok sampai 50-50. Simpelnya gini Bu, ini kalau saya garis itu cuma habis ini anunya. Simpelnya gini,
Ini padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu nanti jelas sudah jalan itu ada terlihat dari wajah. Wajah yang wajahnya itu berseri-seri seperti rembulan, itu wajah calon surga. Ada wajahnya yang pekat, peteng ini apa? Yang gosong ini, wajah-wajah ini sudah pasti ke neraka. Sudah terlihat dari jalannya aja sudah benar. Ada yang ahlul yamin surga, ahlus shimal ke neraka. Yang bahaya itu yang remang-remang. Remang-remang itu apa? Gak terlalu padam, gak terlalu kosong. Ini yang pahalanya itu ya kayak tadi 49 51 gitu. Ini sing roto apa? Rawan. Ini kalau jalan di tengah bisa jadi kesaut ke ahlul yamin ya ke surga, bisa jadi kesaut ke kiri. Maka ini yang kemudian butuh bimbingan, ini yang namanya butuh syafaat. Makanya butuh bantuan. Siapa sing iso bantu? Nah, Nabi. Terus siapa lagi yang bisa bantu? Pahala, puasa bisa bantu, tilawatil Quran bisa bantu, sedekah bisa bantu. Maka yang apa? Wajahnya yang ini apa namanya? Remang-remang ini yang rawan. Makanya jok sampai remang. Ojo sampai terang bulan. Lebih enak apa? Rembulan. Kalau terang bulan ketutup meses itu rotok gosong kok. Itu ancamannya ke neraka. Makanya di sini Amr bin As minta, kalau aku sudah bersyahadat, tolong dosa masa laluku ya Rasul, tolong dihapus. Makanya Rasulullah berkata begini, ini keutamaannya Ibu. Kata Rasulullah, Pak, ama alimta annal Islam yahdimu ma kana qablah. Orang kalau masuk Islam ketika masih kafir ibu punya dosa apapun. Contoh ketika kafir pernah berzina, ketika kafir pernah membunuh, ketika kafir pernah minum khamar, ketika kafir pernah apa lagi dosa? Berjudi. Kemudian pernah apa lagi? Mungkin semua bentuk dosa sudah dilakukan, tapi ketika sudah masuk Islam, semua dosa masa lalu itu kemudian sudah hangus. Apa yang bisa menghapus dosa? Pertama Islam, yang kedua hijrah. Hijrah juga sama. Yang ketiga haji. Makanya orang haji kata Nabi apa? Al hajju al mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur itu enggak ada balasan kecuali surga. Makanya kalau bisa haji itu murah. Yang mahal apanya? Yang mahal antrinya. Haji itu hanya 25 juta. Itu daftar Ibu. Habis itu nunggunya kalau sekarang sudah 35 tahun. Jadi kalau jenengan daftar umur 60, umur 95 baru nanti OTW. Kemana OTW-nya? Ke kuburan. Saking kesuwen ngenteni Ibu. Dan itu nyata. Jadi haji itu menghapus dosa. Kemudian ini ada hadis juga di keutamaan. Kalimat tauhid atau kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini keutamaannya. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ini haramallahu alaihi nar. Siapa orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Makanya yang membuka pintu surga pertama kalimat apa? Kalimat syahadat. Lanjut sedikit. Makanya kemudian kalau sudah bersyahadat Ibu, tolong syahadat itu menggambarkan dia sebagai seorang muslim. Makanya ndak boleh dirasani. Masih pernah ngerasani orang? Insyaallah enggak ya? Enggak pernah ketinggalan. Ya, apalagi yang jenengan rasani orang kafir atau orang muslim?
Ini ada kisah nyata Ibu. Makanya nanti praktek nih, jenengan praktek kalau bisa setelah nanti habis kajian jenengan ada acara PKK biasanya. Ada PKK. Oke. Kemarin di mana? Ya contoh kemarin PKK ya, sudah PKK. Ketika jaringan PKK itu biasanya banyak waktu yang apa? Waktu luang kan? Karena pengumuman RT hanya berapa menit pengumumannya? 15 menit. Sisanya apa itu? Nggih, sambil arisan sambil apa? Ngerumpi. Makanya nanti Ibu, kalau ada orang ngerumpi, jangan ikut gabung. Nah ya, jangan nguping. Karena nguping itu nanti pada hari kiamat telinganya akan disiram oleh timah yang panas. Jadi kalau nanti ada dua orang Ibu ngerasani, jenengan dengar orang itu rasan-rasan, datangi, Mbak, ojo ngerasani Mbak, dosa besar. Apa mana mek wong loro lo aku gak dijak ikut tambah dosa itu. Ya, ini benar. Ini saya bacakan hadisnya nih. Ini kisah nyata ya. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW ngimami salat. Habis salat, Nabi itu noleh, kan biasa kan. Imam tuh kalau habis salat mesti apa? Noleh kan, lihat wajah para jamaah. Habis itu kemudian Nabi Muhammad tanya begini, dicek satu-satu itu, ditegolek itu. Ketemu ada seorang sahabat yang nggak ke masjid hari itu. Ditanya orang Rasulullah, Aina Malik bin Duhsyun. Nama yang nggak ke masjid itu Malik bin Duhsyun. Ini Muslim ya, syahadat. Nabi tanya, nang di Malik bin Duhsyun kok kaget itu. Ada seorang sahabat nyeletuk. Apa kata sahabat? Dzalika munafiqun la yuhibbullah wa rasuluh. Ya Rasul, Malik bin Duhsyun itu munafik. Dia enggak cinta kepada Allah dan juga tidak cinta kepada Rasulnya. Faqala Nabi, maka Nabi berkata, la taqul dzalik, kata Nabi, ojo ngomong ngono. Ndak boleh kita menuduh kaum muslim itu dengan kalimat yang enggak pantas. Apalagi dituduh dengan apa? Wah, so alim, wah pamer. Oh jangan. Orang muslim itu ini kalimatnya Nabi. Ala tarahu qad qala la ilallah yuridu bidzalika Allah. Apakah kamu tahu kan Malik bin Duhsyun sudah mengucapkan syahadat, dan syahadat itu dia murni hanya mengharap ridha Allah, maka Allah haramkan baginya api neraka. Makanya Nabi mengatakan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah mengharap ridha Allah, maka Allah haramkan api neraka. Berarti kalau ada orang bersyahadat itu saudara kita, nggak boleh saling dijatuhkan, dimusuhi. Apalagi hanya beda partai. Wis gak usah ribut. Mau jenengan 01 wali monggo, jenengan 02 apa 02 itu? Hari, ndak yang ini. Hari sama siapa? Gandis. Monggo, jenengan mau nomor 3 Abadi, Aba Anton, monggo, itu kan pilihan. Yang penting jenengan jangan milih saya. Benar, nggak ada di situ jenengan kolega ono Pak Ustaz, nggak ketemu. Kemudian siapapun yang menang nggak usah terlalu euforia. Kenapa? Jenengan pilihannya menang, kira-kira dapat susu gratis? Enggak, dapat apa? Dapat doa, ya alhamdulillah. Maka ketika sudah jadi ya selesai. Makanya jangan sampai kemudian kita saling menjatuhkan. Kalau orang itu bersyahadat maka itu saudara kita. Siap? Nggak usah bingung, wah kan Ustaz NU Ustaz, wah ini Muhammadiyah. Ada orang kecelakaan Bu, wis megap-megap ditanya muslim apa kafir Mas? Muslim. Katiti tolong saya tanya, kafir muslim? Muslim. NU Muhammadiyah. Kan sampai mati. Jadi urusan itu ndak usah bingung. Mau NU Muhammadiyah insya Allah sahadatnya sama, sholatnya, Qurannya, bedanya apa? Bedanya tulisannya ta.
Kalau NU itu bintangnya ada 9. Ada bintang, kan bintang 9 kan. Kalau Muhammadiyah itu apa? Matahari, Bu. Kan gambarnya Muhammadiyah itu apa? Nah, matahari kan. Kenapa kok pakai matahari? Karena matahari itu lebih terang sinarnya. Itu. Kalau dulu NU Muhammadiyah itu pengkerangan itu zaman dulu. Iku gak usum. Bener Ibu, zaman dulu anak nikah kalau nggak sesama NU, insya Allah Pak ya ini gak gelem menikahkan. Woi ku anak yang Muhammadiyah iku ojo apa? Kain untuk barokah Bu. Gak situ Bu. Orang Muhammadiyah katin nikah sama orang NU dulu takut. Kenapa? Kayak mimpin tahlil. Sekarang alhamdulillah wis hidup rukun pena imamnya NU, suaminya kan NU. Kemudian apa? Makmumnya Muhammadiyah. Itu benar Ibu. Jamaah saya itu orang Lawang, yang perempuan itu Muhammadiyah totok dari bapaknya Muhammadiyah. Suaminya dari NU totok Bu, gak pernah mau menyentuh masjid Muhammadiyah. Akhirnya curhat Ustadz. Ini kan di Jakarta sekarang, tetangga saya yang ceramah waktu itu tanya, Ustaz, tolong bilangin suaminya. Kenapa? Suaminya itu kalau mau sholat tarawih mesti golek sing 21, 23. Saya Ustaz pingin golek sing 11 kan. Bingung Ustaz. Wis kan pena, wis jenengan diantarin ke yang 11, suaminya suruh 21. Mas mana, tidak usah bingung. Benar, dulu yang menjadikan NU Muhammadiyah berbeda itu hanya gara-gara kunut subuh. Tengkar dulu tentang kunut subuh. Sekarang sudah alhamdulillah Bu, wis gak tengkar tentang masalah kunut subuh. Kenapa? Karena yang sholat wis sedikit, itu akhirnya hilang. Makanya kalau sudah bersyahadat apapun organisasinya, insya Allah syahadat ini yang menghalangi orang dari neraka. Dan tolong dijaga syahadatnya, ojo sampai batal. Salah satu pembatal syahadat itu apa? Apa pembatal syahadat? Salah satunya syirik. Syirik itu gak usah percaya Bu, dukun-dukun gak usah ditekani. Sekarang dukun sudah ganti nama. Pertama ganti nama paranormal. Ya, pra itu belum. Normal itu normal, berarti belum. Yang datang jenengi wong gendeng. Benar Bu, namanya dukun sekarang apa? Dulu orang pinter, gak payu karena banyak yang dipinter. Akhirnya ganti paranormal. Paranormal gak payu, akhirnya sekarang podo ambil kiai, sama-sama pakai jubah, namanya Gus. Makanya ayo berobat ke Gus ini. Wes, kalau sudah obat pakai perantara jampi-jampi, jangan datangi karena itu bagian dari perkara syirik. Maka semoga Allah lindungi kita, syahadat kita jaga. Semoga nanti syahadat menjadi pembuka pintu surga. Dan kartu sakti tadi, namanya kartu bitaqah, itu jangan sampai hilang. Artinya jangan sampai batal, insyaallah. Siap? Wes, gak usah bingung NU Muhammadiyah, yang penting syahadat saudara kita. Mau imamnya kunut ya angkat tangan, makmumnya ojo angkat kaki. Gak boleh. Kalau imamnya ndak kunut ya ndak usah bingung. Golek panjenengan ya sujud sahwi mari salat, aman. Yang penting salat masih menghadap ke arah kiblat. Kalau menghadap ke timur, baru itu golongan yang sesat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.